Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Jakarta, jauh, belum istirahat. Yang datang segini banyaknya, yang jawab cuma 4 orang. Kenapa? Makanya kalau ke pengajian, kalau ustadznya salam, mulutnya jangan diisi makanan. Loh, kalau saya salam mas sunnah, sampean kan jawab salam wajib ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakai dipeksa. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha mi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu likafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitab wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aba'uka thalathah, abuka alladhi waladak wa abuka alladhi zawwajaka ibnatahu wa abuka alladhi 'allamak wa huwa afdaluhum. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadilah wal karamah was sa'adah, sairul masyayikh, asatid wal ustadzat wal hujjaj wal habaib, wabil khusus the leaders of An-Nida boarding school, Bapak Kiai Haji Rahmat Salim yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Wafi Muktikun. Saya ini ketemu Gus Wafi ini merasa sudah tua banget Pak, karena saya justru lebih kenal dengan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Raden Muktikun, dan saya baru kali ini ketemu sama Gus Wafi. Kalau putranya sudah sepuh apa belum Gus? Kalau putranya sudah sepuh berarti saya sudah sepuh banget. Bukan sepuh, tuwek.
Al-Habib Thahir bin Abdul Qadir Segaf yang saya hormati, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang saya hormati, aparatur negara, aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kepolisian Republik Indonesia yang saya hormati, teman-teman Banser, pasukan berani mati tapi enggak berani lapar yang saya cintai. Nyantai bro, temen kita. Adik-adik santriwan dan santriwati An-Nida yang saya cintai, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hadirin dan hadirat, baik wali santri maupun pengunjung yang biasa, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf tidak bisa ceramah panjang karena ini saya baru pertama kali keluar kota, karena saya setahun penuh dalam perawatan karena saya sakit. Bahkan ketika acara di Manggisan juga saya nggak bisa hadir karena masih sakit. Dan ini pertama kalinya saya keluar kota. Sesungguhnya saya juga masih belum sembuh, ini nafas masih ngos-ngosan. Untung tadi saya dibawa sama motor. Kalau enggak saya suruh nanjak dari bawah kemari Pak, sampai sini nggak bisa ngapa-ngapain udah. Ngos-ngosan. Karena jantung saya ini belum sepenuhnya sembuh Pak. Kemana-mana masih bawa obat. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, yang pertama saya pengen ngasih nasihat sama adik-adik santri yang baru diwisuda. Banyakan orang itu kalau sudah diwisuda perasaannya sudah tamat, sudah bebas. Tapi di pondok pesantren diwisuda itu hanyalah akhir pendidikan yang bersifat formal. Masih ada pendidikan yang jauh lebih penting, yaitu pendidikan ruh dari seorang kiai terhadap santrinya. Karena itu buat teman-teman santri yang sudah diwisuda, saran saya yang pertama, jangan pernah boyong kalau kiaimu belum mengizinkan kamu boyong. Yang pertama. Terus berapa lama Ustadz? Saya ini diwisuda dari pondok pesantren As-Siddiqiyah itu 33 tahun yang lalu. Saya seangkatan itu ada 400 santri. 400 santri itu yang lain cuman diwajibkan ngabdi 1 tahun. Saya diwajibkan sama kiai saya untuk ngabdi di As-Siddiqiyah tanpa batas. Sampai hari ini saya masih tercatat sebagai santri pengabdian. Kenapa kok saya nggak mau keluar aja dari pondok, padahal guru saya sudah wafat? Dulu, ini cerita sedikit. Saya ini masuk pondok pesantren As-Siddiqiyah itu bukan santri murni Pak. Karena saya masuk pondok pesantren itu ngabdi menjadi abdi dalamnya beliau almarhum al-maghfurlah Abah Yai Nur Muhammad Iskandar Eski. Saya ditugaskan nyuci baju beliau, nyuci mobil beliau, momong anak-anaknya beliau, sehingga saya ngajinya jarang. Sampai ketika kemudian seangkatan saya sudah lulus semua, Pak Kiai itu ingat kata-kata emak saya. Karena dulu itu emak bapak saya datang
matur ke Pak Kiai, Pak Kiai saya pasrahkan Nur Sodik mati urip monggo kersa jenengan. Aku mikir lah, aku dipasrah nong ini mati urip terus podo karo kontrak mati. Dan saat itu beliau guru saya menjawab, kalau memang sampean menyerahkan Nur Sodik ke saya hidup mati terserah saya, maka jangan campur tangan bagaimana cara saya mendidik Nur Sodik. Sebulan setelah bapak ibu saya pulang dari pondok, menyerahkan saya ke Pak Kiai, saya melakukan sebuah kesalahan. Ya aku di rumah nggak pernah nyuci baju Pak. Begitu nyuci baju Kiai, salah. Sarung BHS kena luntur baju batik. Warnanya nggak karu-karuan. Pok. Lalu 2 tahun kemudian saya diajak Pak Kiai dakwah keliling ke kampung yang kebetulan kampung saya Pak. Itu saya ketemu emak saya. Nah, tiba-tiba Pak Yaiku masuk angin, terus Pak Yai matur, Nur, kamu ceramah duluan. Padahal selama ini saya cuma derek Pak Yai itu nggak pernah ceramah Pak. Tiba-tiba suruh ceramah karena Pak Yai masuk angin. Ngetes Pak Yai. Begitu saya ceramah dapat 15 menit, ada orang nangis di pojokan. Siapa itu? Begitu saya turun, saya cari, ternyata yang nangis itu emak saya Pak. Emak saya nggak nyangka anaknya yang dititipkan ke kiainya hanya untuk nyuci baju kiainya, begitu diajak kiainya 2 tahun kemudian ceramah. Loh, wong tuwa iku koyo ngono iki lho, Cak. Padahal ya gur ceramah itu enggak ono isine. Itu pun orang tua sudah bangga sampai nangis-nangis kayak gitu. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara sekalian wali murid, orang mondokin anak itu kalau menurut saya yang pertama harus yakin dulu bahwa saya yakin An-Nida itu diasuh oleh Pak Kiai Rahmat Salim yang benar. Saya yakin 100%. Kalau sudah seperti itu pasrahkan, jangan kotak-katik, jangan ikut ngatur pondok, jangan protesan, nanti anakmu jadi. Amin ya robbal. Tapi lek dadi wali murid protes saya ngerepoti kiai ini, jangan mimpi anaknya bener. Saya merasa begini karena saya ngikutin kiai saya dari umur 15 tahun Pak di As-Siddiqiyah. Saya meneliti itu santri-santri yang dulunya anaknya nakal tapi orang tuanya pasrah. Salah satunya Solmed, sampean kenal mungkin Solmed. Rumahnya kan deket pondok itu. Asal minggu pagi pulang, padahal nggak boleh. Tapi bapaknya pasrah, wis diapain monggo. Meskipun tadinya di pondoknya itu tidak seperti yang lain-lain, tapi kalau orang tuanya ikhlas, insya Allah anaknya lulus bener. Satu. Yang kedua, untuk teman-teman santri yang baru diwisuda, saran saya, kalau kiaimu belum mengizinkan kamu boyong, jangan boyong. Percayalah, guru itu lebih tahu tentang diri kita, guru itu lebih tahu tentang muridnya ketimbang muridnya itu sendiri. Tak ceritain. Saya tahun 99, 98, 99 itu dapat mandat dari guru saya untuk menjadi jurkam sebuah partai politik yang partai tersebut tempat guru saya. Dan saat itu guru saya menyampaikan ke Gus Dur bahwa saya siap dikirim ke Aceh dan kemanapun. Dan saat itu satu-satunya jurkam
Saya sebut aja PKB. Udah mau ngapain kayak bodoh. Dulu, sekarang udah nggak berpartai saya. Saat itu sampai ke Aceh, sampai ke Kalimantan. Akhirnya sama Gus Dur dikasih hadiah waktu itu. Gus Dur bilang, kayak unyil kayak ono 75. Gus Dur itu manggil saya unyil. Nggak tahu lah saya kalau yang karena saya pernah ngaji sama Gus Dur kitab Risalatul Qusairiyah, ya berarti beliau guru saya. Kalau guru yang nyebut mau disebut unyil, mau disebut setan, kayak bodo amat. Nah, saya dapat duit, Pak. Dapat duit 75 juta. Kemudian dari caleg-caleg itu saya dapat duit. Saat itu terkumpul 500 juta. Tahun 99. Nah, saya izin sama kiai saya bilang, "Bah, kalau alhamdulillah niki rumah sudah kebeli, bah, masih ada sisa. Minta izin, minta restunya, saya mau buka bisnis toko beras." Lah, kiai saya itu sambil senyum bilang begini, "Awak mungkin gak bakat bisnis, Nur. Wes tau ngurusi santri ya wes, ora usah bisnis. Berkah-berkah." Saya bilang, "Oh nggih, bah. Nggih." Ya, meneng saya sewa kios, Pak. Sewa kios dengan teman saya namanya sekarang almarhum Pak Mustafa Salim. Sewa kios 10 juta, gede, belanja 7 kol kuning gitu. Nah, hari Sabtu seminggu kemudian, dalam hati saya lah, Pak Yai nggak tahu ini, biarin aja, duit saya mau ngapain gitu. Tiba-tiba, Pak, ada orang datang belanja nggak tanggung-tanggung, Pak. 7 truk habis, Pak. Saya pikir saya baru didatengin 1 orang pembeli, tapi langsung habis dengan harga yang saya tawarkan itu dia tidak tawar sedikit pun. Padahal saya menawarkan itu cukup mahal. Enggak pakai nawar dia, langsung sepakat. Dikasih cek saya. Cek. Nah, sudah mobil penuh semuanya, bawa pulang, gudang saya kosong, Pak. Begitu orang sudah pulang, saya baru mikir, ini cek. Tapi ini hari Sabtu, bagaimana saya mau ngecek ke bank? Bukanya kan hari Senin nanti, Sabtu Minggu bank tutup. Akhirnya pas hari Senin saya cairkan duit itu ke bank. Ternyata ceknya palsu, Pak. Di sini saya baru mikir, ternyata guruku itu lebih tahu tentang diriku ketimbang diriku sendiri. Saya maju ke Abah. Saya bilang, "Bah, sakderenge kula nuwun sewu, Bah. Nyapa? Bangkrut." Lho kok Abah ngertos? Aku wis krungu kabar. Mulai saat itu saya nggak berani bisnis, Pak. Wis ngurusi santri ya wis pokoknya wis. Sampai beliau menjelang wafat, sebulan sebelum wafat beliau manggil saya, "Nur, bulan ngarep ki aku wis balik." Saya nggak paham maksudnya apa gitu loh. Pas sebulan sebelumnya kebetulan saya tampil ceramah di masjid yang sama di Al-Mukhlisin. Jadi panggil, "Nur, bulan ngarep ki aku wis balik." Artinya urusan kontrakmu karo aku karo wong tuamu wis mari. Rono kan ibumu dulu menyerahkan ke saya, kan hidup mati terserah saya. Lah nanti kalau saya sudah pulang, kamu bebas. Dalam hati saya berarti saya boyong. Ada terusannya, tapi kalau kamu ikhlas, tolong kamu dampingi Mahrus, putranya. Akhirnya ya nggak bebas, ibarat sekarang masih aja di Asidikiyah. Kenapa? Karena sekali lagi saya ingat, guru saya itu lebih tahu tentang diri saya ketimbang diri saya sendiri. Udah saya buktikan berkali-kali. Artinya teman-temanku sekalian para santri, percayalah, gurumu itu lebih tahu tentang dirimu ketimbang dirimu sendiri. Jadi kalau kamu belum diridhoi oleh gurumu untuk boyong,
jangan boyong, bahaya. Lagian mau ngapain boyong? Mau buru-buru nikah? Kan tadi udah disampaikan itu, jangan nikah muda, apalagi sampean-sampean yang laki-laki. Nikah itu orang berumah tangga itu nggak cukup dengan cinta. Ila liqa'i ma'as salamah ya akhuya wa syaikhuna. Dari akan. Berarti saya nggak usah lama-lama ya. Sampai mana tadi? Orang berumah tangga itu nggak cukup dengan cinta. Apalagi masih muda. Orang bisa saja ngomong. Kenapa? Iya, tetapi faktanya di lapangan segalanya butuh harta. Sampean boleh bilang duit bukan segalanya, tapi buktinya segalanya butuh duit. Dan mayoritas rumah tangga itu berantakan penyebabnya karena nggak punya duit. Sudah nggak punya duit, mentalnya belum cukup. Akhirnya berantakan. Pertama. Yang kedua, sampean ini dididik di pondok pesantren An-Nida bertahun-tahun. Maka ada 3 hal yang kepingin saya pesankan buat sampean semua. Yang pertama, jadilah kamu seperti ikan yang hidup di lautan. Sampean pirsa ikan yang hidup di lautan, ibu-ibu pernah makan ikan laut enggak? Bapak-bapak pernah makan ikan laut enggak? Bapak-bapak, emang saya nanya anak-anak. Ikan laut itu karena dia hidup di laut, maka dia tidak kena asinnya air laut. Gimana apa nggih? Ikan yang berada di laut, dia hidup di laut, meskipun hidupnya di paling dasarnya lautan, itu kalau sampean angkat, sampean goreng, sampean makan, tidak asin. Padahal airnya asin. Beda dengan ikan yang mati. Ikan mati itu sampean dapat mujair, sampean beteti, sampean rendem pakai air garam, sampean goreng, mateng sampean makan, asin apa enggak? Karena artinya santri-santri An-Nida yang sudah diwisuda di akhir sana, yang insya Allah ada yang nanti bermasyarakat, maka pesan saya, jadilah seperti ikan yang hidup di lautan. Artinya jangan terpengaruh dengan pergaulan di luar. Nih hari ini Indonesia sedang prihatin karena dilanda jumlah penjudi slot online di Indonesia sudah mencapai 2.780.000 orang. 2.780.000 orang penjudi di Indonesia dengan sistem slot online. Yang pertama, diduduki peringkat yang paling banyak adalah pelajar dan mahasiswa. Bayangin, pelajar yang duitnya masih dari orang tua, mahasiswa yang duitnya masih dari orang tua, dapat duit dari orang tua, bukan dia pakai kuliah, dia pakai beli slot. Untuk apa? Pasang judi online. Dan ini tidak gampang. Negara sudah turun tangan, sudah melalui OJK, sudah PPATK, sudah
Bahkan kepolisian punya cyber polis sudah, tapi rupanya tidak menyelesaikan masalah. Bahkan OJK sama PPATK itu bekerja sama memblokir setiap rekening yang dia pakai untuk berjudi online, untuk transfer. Tapi rekening yang diblokir hari itu besok bikin rekening lagi, dan itu nggak terkontrol karena perjudian online di Indonesia itu bukan dikendalikan dari Indonesia, tapi dikendalikan dari Filipina dan Kamboja. Jadi Pak Polisi mau ngucek pun nggak akan ketemu. Kenapa? Karena bandarnya berada di Kamboja dan Filipina. Kalau santri-santri An-Nida yang tamat dari An-Nida nggak punya benteng akhlaknya, maka tidak menutup kemungkinan begitu keluar ketemu dengan orang-orang yang biasa judi online, dia akan terpengaruh dan ikut-ikutan pasang judi online. Apalagi agen judi yang namanya Dewa Zeus itu cerdik banget main. Bukan pengalaman ini katanya Pak, sampean ngono ngomong aku pengalaman loh. Orang mudeng aku pasang-pasang judi online. Nih, maksud saya jadilah ikan yang hidup di masyarakat. Jangan terpengaruh. Kamulah yang harus mempengaruhi mereka, bukan mereka yang mempengaruhi kalian. Buat apa kalian dididik di pondok? Buat apa Anda belajar Quran? Buat apa Anda belajar akhlak? Buat apa Anda belajar fikih? Kalau keluar dari pondok bukan mempengaruhi orang lain, tapi justru dipengaruhi oleh orang lain. Itu namanya ikan mati yang tenggelam di dalam lautan. Ingat, pesantren itu bukan seperti sekolah umum. Berkali-kali dunia membuktikan bahwa pondok pesantren itu pendidikan yang luar biasa. Saya ingat ketika almarhumlah Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi, saat beliau menjadi Sekjen International Conference of Islamic Scholars. Sampean paham gak itu artinya apa? Pokoknya intinya konferensi ulama dan cendekiawan muslim seluruh dunia. Hasil dari konferensi itu menyatakan that pesantren is the best moral education in the world. Pesantren adalah pendidikan akhlak terbaik di muka bumi. Dan ini diakui oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Artinya kalau dunia mengakui bahwa pesantren adalah pendidikan moral terbaik di dunia, maka kita sebagai santri harus bisa mengemban amanah nama baik tersebut. Jangan kau tunjukkan akhlakmu yang tidak baik. Ajak mereka yang akhlaknya tidak baik menjadi orang baik. Jangan sampai engkau yang sudah baik-baik ikut-ikutan tidak baik. Kalau Anda ikut-ikutan tidak baik, berarti Anda seperti ikan yang mati di dalam penggorengan yang dikasih air garam. Understand? Understand? Fahimtum? Fahimtum? Ramayantum? Ramayana mau belanja itu. Tuh satu. Yang kedua, jadilah pribadi seperti karang di lautan. Karang di lautan itu Pak, nggak ada ceritanya karang pecah karena ombak, tidak ada. Yang ada semakin sering diterpa ombak lautan, karang semakin membentuk kepribadian yang semakin cantik. Artinya jadi santri jangan cengeng. Jangan cengeng. Jatuh, bangun. Jatuh lagi, bangun lagi.
berjuang di masyarakat, bikin majelis taklim, jamaahnya bubar, bikin lagi. Terus putus cinta, cari lagi. Lah iya wong santri lulusan pondok pesantren putus cinta menderita. Iya. Makanya kalau masih muda itu jangan pacaran, kalau belum siap nikah itu jangan pacaran. Ini masih muda pacaran, ini rumah tangga setahun bininya ke Taiwan. Giliran ke Taiwan bininya ke Taiwan, suaminya bingung. Itu banyak sekarang. Makanya seorang santri itu harus punya pendirian. Santri harus punya mental yang kokoh. Jangan mudah menyerah, jangan mudah frustasi. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang frustasi kecuali orang-orang yang kafir. Orang beriman itu nggak ada. Rumusnya orang beriman frustasi itu nggak ada. Kalau orang Islam kok frustasi, berarti dia nggak beriman. Artinya ketika engkau dihantam dengan ujian, engkau dihantam dengan badai, engkau dihantam dengan persoalan, jangan menyerah. Engkau jatuh, kau bangun. Pak Kiai Rahmat Salim kalau nggak punya mental baja, nggak mungkin pesantrennya sebesar ini. Nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Dan saya berharap akan bangga sebagai santri kalau santri-santri An-Nida punya mental yang kuat, punya karakter yang kuat, punya mental yang tidak mudah menyerah, selalu optimis, optimis, dan optimis. Yang kedua, yang ketiga, saya berpesan kepada teman-teman sekalian yang sudah khatam, yang sudah tamat, jangan lupa kepada 3 orang tuamu yang berjasa kepadamu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aba'uka salasah. Dalam riwayat yang lain, al-aba'u salasah. Orang tuamu itu ada 3. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Orang tuamu ada 3. Emang makmu ada berapa? Hah? Bukan orang tuamu ada 3 itu bukan berarti bapaknya punya istri 2, bukan. Orang tuamu ada 3. Abuka salasa. Orang tuamu ada 3. Abuka alladzi waladak. Yang pertama orang tua yang menyebabkan kamu lahir ke dunia. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Ibu. Emang ibu sendirian bisa? Bu, orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia siapa? Ibu. Emang ibu sendirian bisa? Nggak bisa. Berarti ibu dan bapak menangi dewe sampean no. Lewong sampean nggak punya suami terus kosot-kosot ke tembok bisa hamil. Ibu dan bapak. Orang tua kandung ini fadilah berbakti kepada orang tua kandung itu ada 2. Yang pertama, kalau kepingin hidupmu berkah, rizkimu gampang, akhir hayatmu husnul khotimah, jangan pernah kau sakiti hati ibu dan bapak kandungmu. Dan anak durhaka kepada ibu bapak kandungnya, itu hukumannya gak nunggu kiamat. Di dunia saja sudah dihukum oleh Allah akibat durhaka kepada ibu bapak. Makanya saya sarankan teman-teman yang sekarang punya persoalan hidup yang sulit, sementara ibu bapaknya sudah meninggal, maka jangan mentang-mentang ibu bapaknya sudah meninggal lalu kau lupakan begitu saja. Datangi ke makamnya,
Karena ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ruhnya orang yang meninggal dalam keadaan beriman itu setiap malam datang mengunjungi keluarganya. Kalau keluarganya tersebut dalam kondisi baik, seneng. Tapi kalau keluarganya sholat enggak, puasa enggak, rebutan warisan mulu, ngirim doa ke orang tuanya enggak, ini orang tua yang ngelihat anak-anaknya di dunia masih kayak begitu, dia akan histeris. Wahai anak-anakku, wahai orang yang berebut warisanku, wahai orang yang memakai pakaianku, adakah di antara kalian yang ingat kepadaku? Harta yang kau miliki sekarang ini dulu milikku, sekarang sedikit pun kau tidak ingat kepadaku. Ketika kemudian anak-anak tersebut tidak ada yang mendoakan orang tuanya yang datang itu, tidak ada yang memohonkan ampun, tidak ada yang bersedekah atas nama orang tuanya, maka orang tuanya yang tadi ruhnya datang ke rumah anak-anaknya menangis, bersedih, dan kembali dalam kondisi kecewa. Sehingga kata Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak yang tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tua kandungnya, maka anak tersebut tergolong anak yang durhaka. Anak yang durhaka kepada ibu bapak kandungnya, hidupnya tidak berkah, matinya su'ul khotimah. Jadi pesan yang pertama, orang tua yang menyebabkan kamu lahir ke dunia, ibu dan bapakmu, jangan kau lupakan. Meskipun orang tuamu bukan orang yang alim, justru bertekadlah kamu menjadi anak yang bisa mengangkat derajat dan markat orang tua. Di Palembang itu ada orang, Pak, waktu anaknya masih kecil, orang ini dipanggil sama tetangga-tetangganya, manggilnya Gareng, Pak. Begitu anaknya udah gede, anaknya mondok, pulang dari pondok, anaknya jadi kiai, bapaknya yang nggak pernah ngaji tadi, karena anaknya jadi kiai, bapaknya juga dipanggil Pak Kiai. Tapi kalau kamu punya orang tua, meskipun orang tuamu baik-baik, kalau kamunya durhaka dan kamunya jadi anak yang rusak, maka orang tuamu yang terhormat tadinya gara-gara anaknya nakal, orang tuanya ikut-ikutan kena getaknya, jadi cemoohan orang lain. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Makanya jaga harkat dan martabat kedua orang tuamu dengan berbakti dan menjaga nama baikmu. Yang kedua, orang tua yang menikahkan kamu dengan putrinya, siapa? Hah? Moro wo, namanya juga moro tuwo, jadi moro-moro tuwo. Orang tua itu, mertua itu sesungguhnya juga orang tua kita. Kenapa? Karena sampean ambil anaknya, nggak pernah mendidiknya, nggak pernah membiayai hidupnya. Begitu sudah gede, kamu ambil, kau jadikan istrimu. Siapa yang paling berjasa terhadap istrimu? Orang tuanya, yaitu mertua kamu. Makanya orang Betawi bilang, orang punya anak perempuan itu kecil disayang-sayang, entar gede diambil orang. Ngerawat anak perempuan itu sulit, Pak. Begitu gede sampean datang, sampean lamar, sampean nikah, sampean bawa pulang. Maka jangan ngelawan sama mertua. Anak mantu yang durhaka kepada mertuanya itu terancam sulit ngajarin istri dan anak-anaknya. Jadi kalau anaknya ngelawan mulu, introspeksi, jangan-jangan selama ini sampean sama mertua musuhan terus. Yang terakhir, orang tua yang mengajarkan kamu ilmu agama, yaitu guru-guru kamu. Wa huwa afdaluhum,
Dan guru ini lebih utama ketimbang bapak ibu kandung. Guru ini lebih utama ketimbang mertuamu. Kenapa? Karena kamu tahu fadilahnya berbakti kepada ibu bapak kandung dari guru. Kamu tahu fadilahnya berbakti kepada mertua dari guru. Makanya ketika seorang santri punya perbedaan pendapat antara guru, orang tua kandung, dan mertua, itu tetap harus memilih arahan yang diarahkan oleh gurunya. Kenapa? Karena guru itu yang membimbing ruh kita. Makanya kalau dipanggil, kalau Pak Kiai itu kan murabbi ruhi. Jadi kalau sampean nanti ngirim Fatihah ke Pak Kiainya sampean, itu jangan ila ruhi Pak Kiai anu, jangan, nggak sopan itu. Ila hadrati murabbi ruhi Bapak Kiai Haji siapa, Al-Fatihah. Dan itu harus, kalau kamu kepengen ilmumu manfaat, kalau kamu kepengen ilmumu barokah, ilmu yang barokah itu Pak, ilmu yang kita dapatkan dan mudah untuk kita amalkan. Kadang-kadang kita tahu tahajud itu sunnah yang sangat dianjurkan, tapi meskipun tengah malam bangun nonton bola nggak kelar-kelar, untuk sholat tahajud berat. Itu ciri-ciri ilmu yang tidak manfaat. Apalagi sampai sholat fardu dia tinggalkan, itu ciri-ciri ilmu yang tidak manfaat. Solusinya, datang sowan ke rumah kiaimu, mintalah ridhonya. Oh, kiaiku sudah nggak ada Ustaz. Kalau kiaimu sudah nggak ada, datanglah ke makamnya, bacakan surah Yasin, tahlil, tahmid, kemudian hadiahkan Fatihah. Bila perlu setelah kemudian Yasin, tahlil, tahmid, doa selesai, mau pulang, matur ke kiainya, Pak Kiai, selama ini saya mengaku salah, saya mohon dimaafkan semua kesalahan saya Pak Kiai. Apakah orang yang telah wafat bisa mendengar? Jangankan omonganmu, bunyi sendal orang yang lewat di kuburan, itu ruh yang di dalamnya mendengar. Jadi nggak ada salah kalau ketika orang berziarah ke makam orang yang menurut kita memang punya hak adami kepada kita, kita matur saja. Mungkin waktu masih hidup kita belum sempat minta maaf. Namanya santri, saya pengalaman kok. Dulu kiai saya itu waktu di Asidikiyah masih punya empang di belakang, itu miara gurame. Saya bagian nungguin kalau malam jaga. Cuman karena jaga malam suka iseng, ikannya diambil kita bakar, kita makan pakai sambal kecap. Semasa beliau hidup saya belum minta karena saya takut. Sudah wafat, saya matur sama Bu Nyai, saya matur sama putra-putranya, saya datang ke makam kiai saya minta ridhonya, saya minta maaf. Dan saya yakin pasti beliau mendengar, karena sesuai dengan hadis Rasul, orang yang di dalam kuburan itu bisa mendengar telapak kaki yang menapakkan kakinya di atas sekitar kuburan itu. Jadi kalau telapak kaki bekas sendal saja terdengar, apalagi apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Jadi kalau sampean merasa nanti ketika di masyarakat punya kesulitan terkait dengan keberkahan ilmu, sulit untuk berkembang, datang ke rumah kiaimu. Kalau masih hidup, minta restu, minta doa. Kalau sudah tiada, datang ke makamnya. Jangan hanya karena perlu saja. Meskipun tidak ada kepentingan, sempatkan minimal setahun sekali datang ke makam guru kita, biar ilmumu barokah. Paham? Di pertama, orang tua kandung. Ini resikonya kalau durhaka, rizkinya susah, matinya su'ul khotimah. Yang kedua, mertua. Kalau mertua kau dapatkan ridhonya, insya Allah istri dan anak-anakmu akan mudah diarahkan.
Yang ketiga, guru. Kalau kepengen ilmumu barokah, ilmumu manfaat, jangan pernah suudzon sama guru. Suudzon aja nggak boleh. Apalagi menuduh. Suudzon aja nggak boleh. Saya ini ngikutin guru saya, Pak, ceramah di mana-mana, tukang nenteng tasnya. Nanti kalau di penginapan, di hotel, itu sebelum beliau tidur saya mijitin. Saya mijitin. Mohon maaf. Kadang-kadang pas saya pijitin begitu, namanya orang tidur ya Pak. Dud gitu. Saya nggak berani bilang, bau, enggak. Saya yakin aja, wangi. Artinya apa? Tidak boleh kita suudzon sama guru, tidak boleh kita menganggap, melihat, menilai celah aib terhadap guru. Itu bahaya. Bahkan berdoalah untuk tidak pernah bisa melihat kekurangan gurumu. Karena ketika santri melihat kekurangan gurunya, biasanya meskipun mulutnya nggak ngomong, hatinya ngomong. Ternyata Pak Kiai punya salah juga. Buktinya subuh waktu sholat masih tidur. Ketika seorang murid melihat gurunya seperti itu, kemudian dia menganggap itu sebuah kelemahan, sebuah aib, maka sudah ternilai santri yang su'ul adab. Kenapa? Jangankan kiai, Kanjeng Nabi aja pernah ketiduran, sholat subuhnya lewat, akhirnya mengkodok sholat subuh, apalagi kiai. Sesekali mungkin pernah mengalami hal seperti itu. Murid yang baik pura-pura nggak tahu saja, jangan malah negur. Mosok kiai nggak sholat subuh, kiai ngerti ngilmune kowe ora. Jadi 3 orang tua pengen berkah rizki dan hidupmu, berbakti kepada kedua orang tua kandungmu. Pengen akur keluargamu, anak istrimu, berbaktilah kepada mertuamu. Pengen ilmumu barokah manfaat, berbaktilah kepada gurumu. Insya Allah dunia akhirat engkau dapatkan. Amin ya robbal. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.